Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi praktikum komputasi biomedis untuk materi yang terakhir kalau sesuai dengan minggunya, tapi mungkin nanti akan ada tambahan satu lagi untuk yang persamaan diferensial parsial. Jadi yang hari ini kita akan melanjutkan yang persamaan diferensial biasa yang menggunakan metode yang selanjutnya, yaitu metode Runge-Kutta, yang di sini ada dibagi dua, yaitu Runge-Kutta orde 3 dan orde 4. Jadi yang di sini merupakan sebenarnya kelanjutan dari yang metode Euler dan Hund, tapi lebih diteliti lagi di sini. Jadi yang pertama, metode Runge-Kutta ini di sini dia bisa memberikan hasil yang lebih presisi dan kemudian tidak membutuhkan derivatif dari turunan dari suatu fungsinya. Jadi istilahnya kalau yang sebelumnya masih membutuhkan tuh, kalau di sini tidak membutuhkan. Jadi kalau misalnya kita lihat rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu y yang dihitung itu berdasarkan dari yang sebelumnya ditambah dengan sigma dikali sigma di sini suatu fungsi di sini yang berupa semacam fungsi gradien begitu dari xi, yi dan delta x dikalikan dengan delta x itu sendiri. Jadi delta x di sini itu sama dengan h dari yang sebelum-sebelumnya. Dengan sigma di sini itu bisa berupa seperti ini, A1 kali 1 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita jabarkan di sini, kalau A itu suatu nilainya konstanta. Kalau K1 sampai Kn ini merupakan suatu fungsi sebagai berikut. Jadi K1 itu fungsi X, Y, Y. Kemudian K2 fungsi dari X-nya ditambah P1 kalikan delta X. Kemudian kalau Y-nya ditambah Q11 kalikan K1 kali 1 yang dapat dari yang sebelumnya di sini ya, dikalikan delta X. Seperti itu, atau H-nya. Terus begitu sampai sesuai ordenya. Kalau orde 3 berarti sampai di sini. Nanti kalau orde 4 berarti tambah satu lagi. Seperti itu. Tetapi dari sini kita harus bisa menentukan dulu nilai dari ini, konstanta-konstanta yang akan kita gunakan nantinya. Nah, nilai dari konstanta itu, ini kalau yang first order, ini seperti ini merupakan mirip dengan metode Euler. Nanti untuk yang orde 2, ini masih yang pertama nih, orde 2 mirip dengan yang metode Hund. Nah, di sini nilai parameternya akan dilakukan eliminasi, kemudian akan didapatkan sebagai berikut. Nanti di rumus yang ini bisa kalian sudah dipelajari di teorinya harusnya. Nanti akan didapatkan nilai di akhirnya. Nah, di sini A1 plus A2 itu sama dengan 1. Terus kemudian A2 kali P1, A2 kali P1, P2 itu setengah-setengah. Nah, maka akan didapatkan endingnya ini tuh yang 3 tadi ya. Endingnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini yang menggunakan yang orde 4 di sini. Orde 4, jadi ya yang selanjutnya yaitu yang akan dihitung itu dari yang sebelumnya ditambah 1/6 kalikan K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Dengan K1 sampai K4 adalah sebagai berikut. Nah, dari rumus itu, maka algoritma yang bisa kita kerjakan adalah sebagai berikut. Nah, ini cukup simpel juga. Tinggal yang nanti hati-hati adalah menggunakan variabel-variabel yang digunakan di sini. Jadi harus hati-hati. Nah, dari sini kita coba langsung ke PyCharm untuk mengimplementasikan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini untuk metode kita coba dari yang Runge-Kutta 3 dulu ya. Jadi di sini kita harus import dulu karena nanti kita mau juga bandingkan dengan hasil eksaknya. Jadi tetap kita butuh mat karena ada eksponennya. Kemudian def-nya
Di sini misalnya kita pakai X, Y. Tadi kan X kita pakai ini ya, rumus yang sama seperti yang sebelumnya. Itu di sini ada 2 dikalikan eksponen X kali X 1. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan nilainya seperti yang dari pertemuan sebelumnya. Jadi kita punya A itu 0, B-nya itu 0,1, kita tetap pakai 0,0 ya. Terus kemudian ada H di situ, kita pakai 0,01, N-nya sudah bulat. N di sini dikurangi B. Oh, kebalik. Harusnya B min A. B min A mulai dari 0 sampai N. Itu di sini. Nah, ini masuk ke pertama. Nah, ini untuk di rungkut kita akan menghitung K1 yaitu H dikalikan rumus rungkutannya ini X, Y. Nah, X, Y kita harus terjemahkan terlebih dahulu. Mungkin langsung yang ini saja ya. Ini langsung anggap X dan Y. Oke. Terus kemudian kita hitung K2. Yang itu rumusnya H dikalikan rumus rungkutannya. Rumus rungkutannya. Tapi di sini, nah ini X-nya plus setengah H. Di sini ada H per 2, koma. Y-nya itu Y yang lama dikali dengan ditambah dengan K1 bagi 2. Kita akan kembali ke sini kalau misalnya, nah ini di sini kita mau menuliskan yang ini. Kemudian kita juga hitung K3 itu H dikali dengan rumusnya rungkutan di sini X plus H, koma Y min K1 plus 2 kali K2. Oke, kita coba cek lagi ya rumus-rumusnya. Nah, ini kan yang 4. Kalau yang 2 dari yang sebelumnya. Second order. Ini berdasarkan dari ini sebenarnya angka-angka ini yang kemudian bisa kita gunakan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini setelah dihitung, nah kita menghitung Y yang baru yaitu Y-nya ditambah dengan di sini K1 plus 4 kali K2 plus K3. Nah, ini sebenarnya untuk rumusnya nanti bisa coba dicari untuk yang rungkutan order 3 karena yang di modul lainnya ada yang order 4 tadi ya ternyata. Nah, kemudian untuk X-nya itu kita update juga. Nah, ini. Setelah itu jangan lupa di sini harus kita print untuk akhirnya menunjukkan
apa namanya hasilnya, X-nya itu berapa, X kita bisa buat ini di on X, kemudian Y-nya juga kita mau tampilkan sama Y. Oke, sudah. Nah, kemudian dari sini kita coba aliran terlebih dahulu. Nah, ini biar bagus. Ini kita buat mungkin seperti ini. Oh, ternyata. Lawan mungkin mau. Pakai dibulatkan dua angka di belakang koma biar lebih bagus tampilannya. Nah, ini di sini kita masih menampilkan hasil itu. Kemudian kita harus menghitung yang eksak juga. Iya, yang eksak kita pakai rumusnya eksak ya. Terus kemudian kita masukkan B. Kemudian error ya kita hitung Y min Y eksak. Kemudian kita tampilkan Y-nya. Y-nya itu sendiri. Kemudian setelah Y eksak, terus kemudian errornya. Oke, kita run. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Errornya sangat kecil ya, udah pangkat 10 pangkat minus 9. Nah, kalau yang sebelumnya kan masih pangkat min 6 kalau Hun. Terus kemudian untuk yang apa namanya, Euler masih 10 pangkat min 3. Nah, ini untuk yang Rungkuta order 3. Nah, untuk yang order 4, kita bisa sekalian tampilkan. Ini rumusnya hampir sama semuanya. Kita copy dulu. Kita buat yang order 4. Pas dari sini. Nah, yang berbeda adalah ini nilai awalnya kita buat sama ya. Nah, di rumusnya yang di sini kita yang cukup berbeda. Nah, rumusnya yang pertama tetap K1, K2-nya tetap. Nah, K3 di sini yang cukup berbeda. Y plus ini pakai H per 2 juga. H per 2. Kemudian Y-nya H per 2. K2, K3 per 2. Oh, K2 dari K yang sebelumnya ya. Yang itu kan K1. Kemudian yang Y4. Nah, itu K4. Itu H dikalikan Rungkuta dengan X-nya. Ini X plus H, koma, Y plus K3. Kita cek di rumusnya.
Nah, ini ya, udah benar ya. Yang di tengah pakai plus setengah H, yang ini plus H. Kemudian ini setengah K1, setengah K2, K3. Setengah K1, setengah K2, K3. Nah, kemudian rumus Y-nya, itu di sini 2 kali K2, 2 kali K3 plus K4 dibagi 6. Oke. Kemudian X plus H, sudah dihitung. Nah, kita coba ulang lagi di sini untuk yang ini. Oh, K4 is not defined. Oh, ini saya lupa. Ini harusnya K4. Oke. Nah, ini lebih kecil lagi ya, 10 pangkat min 11. Kita juga bisa langsung bandingkan kalau misalnya kita ingin menghitung nilai eksaknya. Sekalian dihitung ini ya, untuk tiap loopingnya bisa juga. Untuk nanti misalnya mau buat plotting gitu. Tapi ini udah cukup untuk di sini membanding untuk metode runtutannya cukup simpel. Oke. Nah, sekian untuk kali ini.